Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah, para pecinta Al-Qur'an, para pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Di antara adab-adab kita sehari-hari adalah adab berpakaian. Orang pakai baju itu ganti kan ya. Iya, ada pagi, sore, ada yang siang ganti, sore ganti, malam ganti. Jadi sehari-hari banyak ini tanpa disadari. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau ya, segala urusan kita jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa bagaimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah lupa kita berniat dengan niat yang baik. Apa bagi-bagi? Dan yang kedua, disertakan niat yang baik. Setiap kali memakai pakaian, berniatlah itu demi menutupi aurat yang diperintahkan Allah agar engkau menutupinya. Ya. Ketika itu kita niat bahwa kita berpakaian ini menutup aurat. Lebih-lebih binian ya, lebih-lebih binian. Nah itu, dan niati menutup aurat ini karena melaksanakan perintah Allah. Mulailah dengan sisi kanan pada waktu memakai dan sisi kiri pada waktu melepas. Pakai pakaian, apa pakaiannya yang dipakai? Baju, selawar, apa sandal, pakaian juga ya sandal itu. Sepatu, apa semuanya. Kalau memakai itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian niat dipakai untuk melaksanakan perintah Allah. Nah kalau sudah terbiasa enak, ingatlah langsung. Diusahakan ini, diusahakan. Kadang-kadang ya lupa, namanya manusia, apalagi belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nyaman, ingat terus. Ya. Pakai yang tangan dulu, masukkan ini nih yang tangan. Selawar juga gitu, masukkan dulu yang kanan. Memaculnya yang kiri dulu. Sama dengan pakai sandal. Pian tiap hari pakai sandal. Ya, yang kanan dulu, macul yang kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi awet pakaian itu. Tidak cepat rusak. Kata orang sih tidak cepat robek. Nah. Kemudian angkatlah sarung dan baju gamismu sampai ke mata kaki. Mata kaki itu di atasnya mata kaki ini. Maksudnya kalau memakai tape, sarung atau gamis, usahakan di atas mata kaki. Usahakan. Seumpama di bawah kaki, lihat dulu. Kalau dia itu niatnya sombong, haram. Wah ini belum sempat dipotong. Kenapa? Tapi kalau niatnya sombong, haram ya. Dia ada niatnya juga tadi. Niat yang baik kan tadi itu. Niat yang baik, bismillah, niat yang baik.
Atau ketika dipakai di atas tadi terus turun ya. Apa kata orang Jawa, melorot. Melorot tidak apa-apa, tidak tahu. Melorot naikkan lagi. Nah, makanya kita itu harus pakai apa? Orang sini bilang sabuk itu apa namanya? Panding. Penting apa panding? Panding ya. Biar nggak melorot di atasnya kaki. Di atasnya itu. Nah, di atasnya apa? Orang sini apa namanya? Mata kaki itu apa namanya? Hah? Buku lalih. Buku lalih. Lali terus. Padahal sudah sering petakon lali aja, masya Allah. Kuku lali, buku lali. Buku ya, buku. Kalau kuku lali gimana? Adapun bagi kaum perempuan boleh memanjangkan sampai menyentuh tanah. Kalau binian bajunya atau tapihnya itu sampai menyentuh tanah boleh. Menutupi karena kaki termasuk aurat wanita itu. Kalau kita ada apa, kita sampai lutut. Nah, sampai lutut. Berselawar itu di bawah lutut. Nah, ada selawar pendek lagi itu. Ya tambahin dikit. Tambahin dikit, kurang panjang sambung. Nah, penjahit banyak. Jadi kalau binian boleh ya. Sampai menyebut potonglah lengan gamismu pada kedua pergelangan tangan dan jangan melampaui batas-batas jari-jarimu. Nah, kayak gini. Jangan melampaui jari-jari. Karena pernah Sayyidina Ali itu dipotong, jari kan segini lengan tangan ya. Jangan gini ya, gini. Boleh. Seumpama nggak begitu nggak apa-apa. Cuma adabnya itu begitu. Adab itu. Oh tangan pendek, ada bapak. Apalagi lakian. Kalau binian jangan. Kuensi itu apa? Jikuensi kah? Jangan itu. Panjangi binian itu sampai lengan ini binian. Nah, kalau laki-laki sih kada biasa. Orang melihat apalagi orangnya. Nah, memang dulu belum tahu aku ini. Oh ya enggak apa-apa. Tapi sekarang sudah ngaji tahu. Nah itu tutup. Kalau enggak dosa. Kalau dulu belum berdosa karena enggak tahu, enggak ngerti, enggak pernah ngaji. Cuma dicatat aja dosanya itu. Nanti di akhirat, kenapa? Ya, kenapa nggak ngaji? Padahal ada orang mengaji, guru ada setiap hari, ada. Makanya mengaji itu yang anu dulu, yang apa? Yang rendah dulu, ya. Yang gini ini dulu. Adab sehari-hari, jangan langsung tinggi. Belum yang bawah langsung tinggi, takut terjatuh Ben. Nah itu ya. Demikian itulah lengan baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai batas pergelangan tangan beliau. Sedangkan lengan baju Ali sampai batas-batas jari beliau potong. Sini Ali panjang, dipotong bersama beliau. Gunting ya, digunting sendiri, dijahit sendiri ya. Gak ada penjahit sekarang, penjahit banyak, gampang aja. Tunggu 2 menit selesai. Nah kan ukurannya orang Indonesia ini kan ukurannya kecil ya. Kita nukar gamisnya dari Saudi itu ukuran besar. Kalau mau beli yang kecil ya ukuran anak-anak sana. Jadi beli gamis kalau di sana aku anak-anak basuroh. Jadi kecil sama piannya. Kalau yang ganal, aku aja segini, bukan lagi. Motongnya banyak, dipotong, dikelim. Tapi sekarang sudah ada gitu. Jangan memiliki pakaian lebih banyak dari yang engkau perlukan. Nah, kita ini untuk pakaian. Berapa keperluannya seminggu? Seminggu itu 7 hari, paling 7. Kalau Rasulullah cuma 2. Buat harian 1, buat hari Jumat 1. Itu aja. 2 itu. Itu pun nanti setelah beliau meninggal habis sudah. Tidak punya baju Rasulullah itu. Kalau kita masih dikasih tenggang ya. Nah, karena kita nggak bisa niru seperti Rasulullah, nggak bisa kita ini. Ya sedikit-sedikit. Ya perlunya berapa? Perlunya keperluannya pengen perlu berapa? Oh, aku ada baju untuk tidur. Dah. Nggih, ada campur-campur. Gasan sholat.
gasan apa biasa. Siapkan tapih itu 3 nah, untuk tidur 1, untuk di rumah, untuk sholat. 3 lah sehari. Itu sehari kada dicuci. Bagian gasan guring kada tiap hari dicuci ya. Untuk sehari-hari mungkin 2 hari kalau tapih. Nah, disitulah baju berapa ya. Jadi jangan memiliki pakaian lebih banyak dari yang engkau perlukan. Jangan memilih yang terlampau bagus ataupun yang terlampau buruk, sedang aja. Jangan bagus-bagus ini. Pantasnya pian ini bajunya berapa harganya? Oh 150 ya 150. Pantasnya 150 nukarnya 1,5 juta. Ada itu bajunya artis itu. 1 juta, baju koko 1 juta. Kalau sampean kalau ke Amun teh bertemu nanti itu. Butik-butik itu. Apalagi binian bajunya 3 juta. Orangnya kada bungas. Bajunya aja yang bungas. Sederhana, ya jangan buruk, jangan terlalu buruk ya. Yang sedang. Terutama lakian ya. Latihan itu ya. Di lakian itu jangan nukar baju larang-larang. Karena bininya minta. Lebih larang lagi kalau bininya yang minta. HP ya jangan yang larang-larang. Nanti pengen nukar HP 1,5 juta. Bininya minta yang 6 juta. Bininya itu maunya lebih terus. Nah, jadi yang paling nyaman itu sederhana aja. Kalau bisa. Itu adabnya orang berbaju itu yang sederhana ya, yang kira-kira sederhana. Kalau Nabi paling disenang itu yang putih, tapi boleh yang baru, boleh yang bagus ya, yang bagus, yang murah meriah. Nah di sini kan kalau murah meriah hari Senin ya, di sananya murah meriah milih, masya Allah. Biasakanlah dirimu dengan yang pertengahan yang sedang. Jangan membuka auratmu seluruh ataupun sebagiannya. Aurat itu ya, seluruhnya. Ini paling rawan binian memang binian. Jangan membuka aurat seluruhnya atau sebagian ya, sebagian. Jadi kakinya pakai gelang itu diataskan bajunya, kelihatan gelangnya. Sini-sini itu kan orang binian itu pakai apa? Pakai utas, pakai kan tertutup sini, pakai gelang. Perlunya gelang itu dilihat orang. Pakai ini apa? Kalau perlunya supaya orang melihat itu aja penampilan. Nah, perlunya penampilan. Jadi penampilan aja. Nah, cuma jangan membuka aurat. Karena penampilan akhirnya terbuka auratnya. Kalau di kota-kota itu binian anunya segini ya, susunya separuh terlihat. Itu dibuka sedikit. Memang itu penampilannya begitu binian ini. Tambah bungas orangnya, tambah punya keinginan untuk membuka aurat. Itu binian. Yang kada beragama, tambah tuh, tambah. Makanya kita ini disuruh memilih yang sholihah, yang ngerti. Kada mau penampilan membuka aurat, boleh penampilan. Penampilan semuanya itu penampilan. Kadang-kadang sudah punya suami penampilan seperti gadis. Nah, itu jangan ya, jangan begitu. Kecuali apabila ada keperluan untuk itu, kemudian ucapkannya Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Keperluan ya. Keperluan. Jadi keperluan itu apa? Membuka aurat waktu kita di kamar mandi. Keperluan itu perlu. Buka auratnya. Ya mau buang air kecil, air besar kan buka aurat. Tapi jangan di luar-luar buka aurat. Di sungai, lihat-lihat dulu di sungai itu. Nah. Biasanya nggak ada mandinya di sungai, buka aurat itu. Binian buka pakai tapeh aja. Pakai tapeh itu aurat sudah kelihatan ya. Tapeh itu kan segini aja.
Ya kalau di sini ada yang di Selempang, tapi Selempang itu agak mendingan. Tapi kalau yang di sini mandi kan, mandinya di sungai. Nah kebanyakan, makanya kita itu kalau punya kamar mandi tertutup, gak ada melihat, dan juga nyaman ya. Nah, nyaman. Malam-malam dia hendak mandi, hendak buang air malam, hujan pulang, mau ke sungai hujan-hujan itu, mau ndak mau di pinggir rumah hantamnya. Tapi kalau ada WC-nya nggak nyaman ya. Nah nyaman, tertutup. Ketika kita memakai pakaian, ucapkanlah Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Memaculnya juga begitu. Jadi setiap kali kita mengenakan pakaian, bacalah Alhamdulillahilladzi kasani hada min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini tanpa daya upaya ataupun kekuatan dari diriku. Ada apa-apa, nak megawe datang orang membawa baju. Nggih. Alhamdulillah. Kan enggak ada bisa dapat duit, bisa nukar baju. Dapat duit. Dari mana duit itu? Dari Allah. Bisa nukar baju, nukar celawar, macam-macam. Jadi memuji kepada Allah. Allah yang telah memberi kita pakaian, tutup aurat itu Allah. Jangan terus pakai baju sombong-sombongan, jangan. Itu Allah yang memberi. Jadi semua itu dikembalikan kepada Allah. Allah yang memberi kita pakaian. Allah yang memberi kita makan tanpa kita usaha, datang seorang. Orang berdagang itu kadang-kadang yang didagangkannya itu kadang laku, tapi dari lain datang rezeki. Jadi masalah rezeki Allah ini itu kadang mungkin luput. Orang jutaan miliaran ini rezekinya itu sudah masing-masing si fulan ini sekian. Nggak luput, nggak belok ke satu, nggak mungkin. Ya kerja itu cuma usaha aja, ikhtiar. Kerja yang penting halal. Kerja itu kan nyari pahala. Orang bekerja itu mencari pahala. Kalau halal kerjanya dapat pahala. Tapi kalau kerjanya kada halal dapat dosa. Tapi rezeki tetap. Allah ini sudah mematok. Jadi dipatok seperti dolar gitu, dipatok. Allah ini sudah mematok kepada si fulan itu rezekinya setahun, ya setahun dikasih seperti setahun seumpama setahun 1 M. Amin. Ini doakan setahun 1 M pada amin ya. Aku udah penduluan dah kalau kalau setahun 1 M berarti berapa itu sebulan 100 juta lah. Banyak 100 juta itu. Pernah pengen megang 100 juta? Belum pernah. Sama lawan. Masya Allah. Itu setahun. Cuma di dalam rizki setahun itu bisa dari yang halal, bisa dari yang haram. Kalau rizki kita itu dapatnya dari yang halal, maka perbuatan kita, amalan-amalan kita yang kita makan jadi baik. Ini gampang aja. Kalau soal rezeki tidak dikurangi sama Allah. 1 M ya 1 M, 2 M ya 2 M. Cuma pendapatan yang halal itu berpahala, kemudian dimakan, jadi dia itu senang dengan ibadah. Senang dengan kebaikan. Itu kalau halal. Ya sama rezekinya 1 M. Tapi kalau rezekinya dia itu datangnya dari yang haram, kemudian dimakan, nah orang ini malas beribadah. Malas untuk berbuat kebaikan. Sebetulnya nggak usah disuruh orang ini.
Allah yang menggerakkan, tapi makanannya, kalau makanan itu halal, maka gampang dia itu bergerak kepada yang baik, pasti sudah. Karena seperti magnet itu ya, magnet ini baiknya, magnet yang baik itu mencari yang baik. Harta juga begitu, harta yang halal masuknya mau ke tempat yang halal aja. Kadang mau enggak halal. Yang haram enggak mau ke yang halal, maunya ke buruk terus. Itu yang haram. Nah, jadi itu kita ini tidak bersyukur kepada Allah tanpa usaha, sudah diberi sama Allah. Usaha itu cuma halal, haram. Kalau kita kerjanya tahu bahwa ini haram, maka soal hitungan rezeki nggak bakal berkurang. Nggak dikurang, sudah dipatok itu sekian, sudah ada. Ada orang banyak duit tapi tidak ibadah, ini namanya pelanjur. Duitnya banyak, nggak bisa berbuat kebaikan, nggak bisa dengan duit itu, pasti larinya ke tempat. Oh, tandanya pendapatannya ini haram. Jadi kalau sesuatu yang larinya kepada yang haram, berarti dapatnya dari yang haram. Kalau larinya kepada yang halal, apa yang halal itu banyak ya. Bersedekah, menyumbang masjid, menyumbang majelis, anak yatim, janda-janda, bagus-bagus semuanya. Oh, ternyata penghasilan tadi orang itu adalah halal. Gitu aja, nggak sulit. Jadi kalau keluarnya bagus, berarti makannya bagus. Kalau keluarnya buruk, makannya buruk. Jangan disalahpahamkan ya. Aku ini makan tapi keluar lain itu. Itu walaupun makan apa, kalau itu tambah karat makannya, tambah buruk keluarnya. Daging terus tambah buruk. Tapi kalau makan sayur-sayuran, nggak apa-apa ya. Nggak ada bau seperti kambing itu. Kambing kan makan rumput, nah nggak ada bau, pean bang, macam-macam dimakan. Jadi baunya itu belum keluar, baru anginnya kentutnya aja sudah bau, apalagi itunya. Nah, ini tanpa daya ataupun kekuatan dari diriku. Kemudian mengenakan imamah. Imamah itu seperti yang belum pakai, namanya imamah. Ada surban, ya, ada surban. Itu adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampean sok mau berimamah gini, bagus, sunnah Rasul. Nggak menunggu pergi haji dulu, kopiah haji, nggak menunggu pergi haji. Kalau kopiah putih ini adalah yang dipakai oleh aslafun sholihun. Orang-orang soleh memakai kopiah putih. Nah, kalau imamah ini memang tajul Arab. Imamah itu adalah tajul mahkotanya orang Arab. Tapi sunnah kita memakainya. Wah, beli nanti anunya. Nah, ada berijazah enggak apa-apa. Apa harus berijazah? Enggak harus berijazah. Ya, kalau berijazah itu ya ada ya. Boleh. Nanti ada silsilahnya kalau ijazah. Tapi kada bayang semua bayang. Ya. Jadi di zamannya seberatan berimamah. Tajul Arab di Arab itu. Nah, imamah ini tapi membesarkan ataupun melebarkan lengan baju tidak termasuk dalam sunnah beliau. Atau imamahnya banal, orangnya halus. Ya kira-kira yang pantas dah, yang pantas. Karena imamah memang dianjurkan. Nah, memang ini kita anjurkan ini nanti yang bahapsian ini berimamahan seberataan. Ya, imamah itu sesuatu yang ada dengan sunnah Rasul, itu bisa mendatangkan giat untuk berbuat baik, beribadah. Nah ini. Jadi pian anaknya ditukarkan gamis. Itu lain, senang dia mau mengaji aja. Tapi kalau tukarkan bajunya Superman, wah mau lari-lari. Pengaruh ya, pakaian itu pengaruh. Jadi kita itu
Tasyabbaha biqaumin, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, suatu golongan orang yang baik, maka dia termasuk orang yang baik. Ulun cuma tasabbah aja. Kising cuma ulun tasabbah aja. Bukan wah ini orang alim kada. Belum tentu. Ada orang bos imam tapi enggak bisa baca Quran. Ada. Di Arab sana baca imam tapi memang pakaiannya karena sunnah Rasul juga begitu. Nah, jadi pakaian ini sebetulnya bisa membawa kepada kita untuk jadi orang baik. Penampilan ini kalau penampilan baik maka akan membawa orang itu menjadi orang baik. Ya enggak larang, pakaian lain-lain tidak dilarang. Pakaian apa yang penting pakaian itu nutup aurat, itu aja dah. Cuma ada kelebihan ya. Gamis ada kelebihan. Makanya di Kalimantan ini lain dengan di Jawa. Sini senang gamis, makanya orangnya senang maulid, senang kebaikan karena di Kalimantan Kalsel ya. Yang belum tahu itu di Kalsel. Kalau di Kaltim ini jarang juga, enggak seperti Kalsel ya. Jadi jangan nunggu aku mau pergi haji dulu songkok putih, kada usah, pakai aja songkok putih, kada apa-apa. Songkok irem itu songkok nasional itu, nasional. Itu songkok Jokowi jadi presiden pakai songkok itu. Kalau pakai songkok padahal sudah haji tapi tidak mau nasional. Nah, selanjutnya adab berbicara. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelajaran pada malam hari ini pelajaran yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita memiliki adab-adab di dalam memakai pakaian ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al lailatana hadza lailatas sholihin ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana syarafna ala ladha syarafna fatub alaina taubah taghsil kullaha wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan man nala biktisabi minna bil mustafa rasulillah bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi 'inda al-habbi wa alihi wa sahbihi 'idadata suhbi walhamdulillahi fil bad'i wad-dan. Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alait wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait walakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi taqabbalallahu minkum. Wadenya ada wadah.